Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi ala ni'matil maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fil ayatil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim, yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahu al-'azim. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita sama-sama mengucap alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini Allah telah memberikan kita hidayah, Allah memberikan kita nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang mulai ini kita telah sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga Allah senantiasa menerima semua amalan ibadah kita. Semoga Allah memberikan kita istiqomah untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga Allah selalu limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Masih dalam pembahasan bab fikih. Kemarin kita sudah sama-sama membahas terakhir itu adalah tayamum. Sebelumnya ada yang kelewat. Sebelum masuk ke bab tayamum atau bab wudu, di sini ada yang namanya bab perbuatan-perbuatan membersihkan badan. Banyak sekali diantaranya tentang bab-bab yang membersihkan badan ini, atau dalam istilah syariat Islamnya adalah ishail fitrah. Kemudian sebelum kita bahas ke bab ini, sebenarnya kalau untuk belajar fikih itu, kata guru saya adalah ada 3 tahap. Tahap yang pertama itulah tahap dasar. Tahap dasar itu tahap yang pertama kita ngebahas tentang dasar-dasarnya aja. Seperti contoh kayak rukun wudhu ada 6, maaf. Kemudian rukun mandi ada 3, rukun sholat ada 13, kemudian ada yang mengatakan 16. Kemudian kita sebutkan apa aja rukun wudhu. Nah, kemudian di tahap selanjutnya, di tahap kedua baru kita membahas tentang dalil-dalilnya. Dalil-dalilnya itu diantaranya adalah dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma, kemudian dari qiyas. Kemudian tahap yang terakhir adalah baru kita tentang perbedaan-perbedaan mazhabnya. Maka kemarin sebenarnya ada bukan sedikit kesalahan karena emang belum tahu ilmunya. Alhamdulillah sekarang kita udah tahu, makanya nanti kedepannya kita bahas fikih ini adalah bab fikih, tapi tahap yang pertama itu tentang dasar-dasarnya aja. Kemudian kita bahas pagi hari ini tentang membersihkan badan. Membersihkan badan yang pertama itu tentang siwak. Apa itu siwak? Siwak itu secara bahasa mempunyai arti menggosok, sedangkan menurut istilah adalah menggosok gigi dan bagian-bagian sekitarnya dengan sesuatu yang kasar. Siwak itu sama halnya dengan menggosok gigi, karena di zaman Rasul itu tidak ada sikat gigi, maka menggunakan siwak. Kemudian apa sih keutamaan siwak? Keutamaan siwak di dalam kitab ini adalah rakaataini bisiwakin khairun min sab'ina sholatan bi ghairi siwak. Salat 2 rakaat dengan bersiwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Kemudian di hadis lain, fadlus sholati bisiwaki ala sholati bi ghairi siwakin sab'ina dhi'fan. Keutamaan salat dengan bersiwak itu 70 kali lipat dibanding salat tanpa bersiwak. Maka ketika kita sholat sunnah 2 rakaat,
menggunakan siwak itu keutamaannya lebih baik daripada 70 rakaat tanpa kita sholat menggunakan siwak. Maka saya anjurkan bapak-bapak di sini dan ibu-ibu gunakan siwak sebelum melaksanakan sholat, karena masya Allah keutamaannya lebih besar, itu banyak keutamaannya, diantaranya tadi. Kemudian cara menggunakan siwak itu diantaranya seperti ini contohnya. Di dalam kitab ini meletakkan jari kelingking tangan kanan di bagian bawah siwak dan meletakkan jari manis dari tengah dan jari telunjuk di atas siwak, sedangkan posisi ibu jari berada di bawah ujung atas siwak. Salah satu contohnya adalah begini. Ini adalah siwak. Siwak yang saya gunakan adalah siwak dari kayu arak. Boleh juga di sini di kitab ini dijelaskan boleh dari pelapah kurma, kemudian dari kayu zaitun, kemudian dari kayu yang berbau wangi selain dari tangkai bunga. Ukuran siwak itu tidak lebih dari 1 jengkal dan tidak kurang dari 4 jari. Ya, kurang lebih seginilah, tidak lebih dari sejengkal dan tidak kurang dari 4 jari. Kemudian membersihkan badan yang kedua adalah bercalak. Bercalak itu adalah memakai sifat, Pak. Sunnah bercalak dengan hitungan ganjil. 3 usapan pada mata kanan dan 3 usapan pada mata kiri. Tapi sekarang sudah mulai jarang pakai sifat ya. Tapi di sini termasuk dari salah satu kesunahan Rasulullah, terutama kemarin di tanggal 10 Muharram disunahkan kita untuk bercalak atau bersiwak. Pakai alis, maaf. Pakai sifat maksudnya. Kemudian membersihkan badan yang ketiga yaitu meminyaki badan. Disunahkan kita untuk ketika kita mau sholat, ketika kita mau bertemu, berkumpul dengan teman-teman, disunahkan kita untuk menggunakan minyak biar badan kita tidak bau. Minyak ini juga menjadi salah satu sunnah dari Rasulullah SAW. Kemudian membersihkan badan yang keempat itu adalah membersihkan bulu ketiak. Bagi laki-laki sunnah membersihkan bulu ketiak dengan cara mencabut, Pak. Kemudian sedangkan bagi perempuan itu dengan cara mencukur. Membersihkan badan yang kelima yaitu membersihkan bulu kemaluan. Mohon maaf ini rada ini. Membersihkan badan ini disebut dengan istilah istihdad maksudnya. Istihdad itu membersihkan bulu kemaluan. Bagi laki-laki sunnah membersihkan dengan cara mencukur, kemudian bagi perempuan sunnah dengan cara mencabut. Membersihkan badan yang keenam adalah memotong kuku. Dalam memotong kuku ini sunnah dimulai dari bagian kanan dan ada beberapa cara dalam pemotongan kuku. Sunnahkan kita bagian kanan dulu, kemudian ada beberapa cara di sini menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Nawawi. Menurut Imam Al-Ghazali itu dimulai dari jari telunjuk tangan kanan sampai jari kelingking tangan kanan. Kemudian dari jari kelingking tangan kiri sampai ibu jari tangan kiri dan diakhiri dengan ibu jari tangan kanan. Kemudian menurut Imam An-Nawawi dimulai dari jari telunjuk tangan kanan sampai jari kelingkingnya, lalu ibu jari tangan kanan, kemudian dari jari kelingkingnya tangan kiri sampai ibu jari. Kemudian hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, membersihkan badan yang ketujuh adalah hitan. Hitan adalah memotong kulit yang berada di bagian atas kemaluan. Hitan hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan yang sudah balik. Kemudian mencukur jenggot. Menurut Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-itu mempertegas bahwa hukum mencukur jenggot adalah haram. Tapi menurut Imam An-Nawawi memilih hukum makruh. Dan ini adalah pendapat yang kuat menurut Syekhul Islam Zakariyah Al-Ansari, Ibnu Hajar Ar-Ramli, Al-Khatib Asy-Syirbini dan ulama-ulama lainnya. Jadi kita simpulkan bahwasannya mencukur jenggot itu adalah hukumnya makruh. Karena kalau bisa panjangkan jenggot, kata Rasulullah, bersihkan kumis, potong kumis, panjangkan jenggot, pelihara jenggot. Yang tujuannya adalah dulu itu adalah untuk membedakan kita dengan kaum-kaum Yahudi dan kaum-kaum Nasrani. Kemudian di sini ada hukum menyemir rambut, kepala dan jenggot dengan semir hitam. Hukum menyemir dengan semir hitam hukumnya adalah haram. Kita tidak boleh menyemir rambut kita, mewarnai rambut kita dengan warna hitam, karena kata Rasulullah di sini hukumnya haram. Tapi boleh, tapi ada satu hal, kita boleh menyemir rambut kita warna hitam di saat kita sedang berperang. Karena alhamdulillah
kita sudah aman, tidak ada peperangan. Dulu tuh kata Rasulullah, yang tua-tua yang rambutnya sudah mulai putih, yang banyak ubannya, ketika ingin ikut perang maka Rasulullah menyuruh untuk menyemir warna hitam, yang tujuannya adalah supaya musuh itu ngelihat kita tuh, oh masih muda gitu, oh masih kuat, masih berani, padahal rambutnya disemir hitam gitu. Tapi untuk sekarang Rasulullah mengharamkan hal itu. Tapi boleh warna-warna lain, warna-warna pirang, karena Rasulullah juga disemir rambutnya, tapi bukan warna hitam, warna-warna pirang gitu. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu aja pembahasan pagi ini, nggak terlalu banyak karena saya juga belajarnya belum banyak, jadi saya belum berani menyampaikan terlalu banyak karena tadi itu belajar menyampaikan tanpa ilmu tuh Masya Allah khawatir gitu. Kayak itu cukup sekian kultum pagi ini, Insya Allah bisa bermanfaat buat kita semua. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu tabarakan sadatina sahabi rasulillahi ajmain. Amin amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afina wa yukafiru majida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tudina bihi min jamil ahwali wal afat wa taqaddalana bi jamil hajat wa tutahhiruna bihi min jamil sayyi'at wa tarfa'una bihi indaka al darajat wa tuballighuna bi salawat min jamil khairati fil hayati wa badal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighra. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan ya Allah, wa amalan mutaqabbalan wa amalan mutaqabbalan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah 'alaina abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizqi wa abwaabal quwwat wa abwaabal sihat wa abwaabal salamat wa abwaabal jannah. Allahumma ya Allah afina min kulli bala'in dunya wa 'adzabil akhirah wasrif 'anna bihaqil qur'anil ladzi wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa syarral akhirah wa ghfirna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-'afwa wal ghina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana ya Allah innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma qina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika man siwa. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannata wa ma fiha wa na'udzubika min sakhatika wa nar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma anfa'na bala wal wal munkar wal fitnati wasuyuf wal muhtalifat wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna a'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min salasqam. Rabbana ya Allah ya Allah ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar ya Allah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala hilaf, atas segala salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.